Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan sebagian dari isi kitab suci. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita membuka kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada saat itu, Yusuf yang bertunangan dengan Maria dihadapkan pada suatu masalah, di mana Maria saat itu mengandung namun mereka belum menjadi suami istri. Yusuf saat itu menjadi dilema menghadapi kenyataan, dan akhirnya dia membuat dua pilihan: menceraikan Maria atau tetap menjadikannya istri. Namun saat Yusuf membuat pilihan untuk menceraikan Maria secara diam-diam agar tidak mencemarkan nama Maria di depan umum, saat itu juga malaikat Tuhan nampak kepadanya melalui mimpi dan meminta agar Yusuf membatalkan niatnya. Malaikat itu menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus, bukan suatu perzinahan. Malaikat meminta agar Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, dan juga memintanya agar memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Yusuf percaya pada perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat, dan kepercayaannya diwujudkan dalam ketaatan melalui perintah Allah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita semua pernah menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kecil, bahkan sampai masalah yang besar sekalipun. Seperti masalah besar yang kita hadapi saat ini, yaitu munculnya virus COVID-19. Berbagai
masalah timbul akibat wabah COVID-19. Banyak orang yang terinfeksi virus. Ada yang harus menjalani perawatan, ada yang harus diisolasi, bahkan ada yang sampai meninggal. Segala macam masalah pun timbul karena adanya pembatasan-pembatasan. Kegiatan sekolah pun jadi terganggu, kegiatan agama juga dibatasi, dan masih banyak masalah lainnya yang kita hadapi. Namun kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam penyelesaiannya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, mau sebesar apapun masalah itu. Dan yakinlah, di balik masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan sudah merencanakan hal yang baik untuk kita. Sebagai contohnya, pada saat COVID melanda, kita diajarkan untuk hidup lebih bersih dan sehat. Dan contoh lain, saat COVID melanda, anak-anak tidak bisa bertatap muka di sekolah, sehingga harus belajar dari rumah. Dan hal ini mendorong orang tua untuk harus melibatkan diri dalam mengajari anak-anak di rumah. Ya, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Jangan karena masalah yang kita alami tak kunjung habis, kita menjadi tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kita pasti mampu menghadapi masalah-masalah kita. Oleh karena itu, kita harus tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita selalu dimampukan dalam menghadapi masalah yang kita hadapi dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.